رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Surat apa Bapak Ibu? Surat Yasin. Ayat berapa? 65. Pak Imam apalah dia? Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Ada Pak Kades? Oh, asal ada Pak Kades aman tuh. Para tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, adik-adik, anak-anak kita yang hadir, semoga kita semua insyaallah menjadi calon-calon penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah sampai subuh ini masih diberikan nikmat oleh Allah. Salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa beribadah. Berangkat dari rumah sampai ke masjid, sudah berwudu, solat, bisa dilakukan, itu suatu nikmat. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah bisa beribadah. Kadang diajak beribadah malah marah. Diajak ke masjid tersinggung. Ada orang seperti itu. Ada orang diajak kepada kebaikan, dibilangnya kita sok suci. Maka nikmat bisa beribadah saja, alhamdulillah. Sampai kita ke masjid nih, jangan menyalah-nyalakan. Oh ini salah, oh ini tak benar. Jangan, bisa saja dia ke masjid, alhamdulillah. Persoalan sempurna atau tidak ibadah kita, tak perlu kita ngurus urusan orang. Yang penting dia mau ke masjid, bisa berjamaah,
sesuatu rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir nih, ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masjid Raya Kubang ini bagi saya tidak asing. Dulu masih rendah masjidnya, saya sudah sering ke sini, diajak oleh Pak Haji Ahmad sampai sekarang. Kemarin saya juga nelpon beliau. Beliau lagi di Pariaman, berjelong-jelong, berjojang, jalan-jalan. Mudah-mudahan beliau selamat sampai pulang. Bapak Ibu, saya tinggal di daerah Tenayan Raya, atau tepatnya di depan Alamayang, Jalan Sekuntum. Alhamdulillah dapat bisa berjamaah solat subuh di Masjid Raya Kubang ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kajian Islam, insya-Allah sampai waktu suruk. Ya Pak Haji, sampai suruk ya. Lalu kita solat sunat suruk. Kalau itu mampu kita lakukan, maka kita pulang dari masjid dicatat oleh Allah mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Jadi kalau tidak ada biaya ke Mekah, hanya ada untuk makan saja, ingin dapat pahala besar, datanglah subuh ke Masjid Raya Kubang. Ditutup pula nanti dengan makan lontong. Apa Haji ya? Ada makan lontong. Duduk mendengarkan, makan lontong lagi. Dapat puluh kupon. Ndak junior itu beda dah. Bagaimana Pak Ustaz kalau ngantuk-ngantuk dengar ceramah? Karena baru mulai-mulai, enggak apa-apa. Duduk saja sambil nguap-nguap pun enggak apa-apa. Sambil ngantuk-ngantuk pun dapat rahmat. Wa khuffiyat 'alal malaikah. Orang yang duduk di majelis taklim itu dikerumuni oleh malaikat. Masya Allah. Ini yang hadir nih dikerumuni oleh malaikat rahmat. Bertanya sahabat, apa tugas malaikat itu ya Rasul? Mendoakan orang yang duduk di majelis taklim sampai pengajian itu selesai, walaupun ngantuk-ngantuk. Khusus yang ngantuk ya, apalagi waktu subuh ada doanya. Mau enggak? Ikuti saya. Allahumma bismika ahya wa amut. Lalu dah. Doa apa tu Pak? Doa tidur. Untuk yang mengantuk. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita merujuk kepada Al-Quran, surah Yasin, yang insya Allah kita sudah hafal semua. Dalam ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma, di hari ini. Hari ini tu artinya hari kiamat. Bukan hari sekarang, bukan di dunia. Di hari kiamat ini, nakhtimu, kami khatamkan. Khatam, nakhtimu, kami khatam. Khatam tu apa artinya?
selesai, tutup, kunci, tamat. Kita ambil satu artinya, yaitu kami kunci. Di hari kiamat ini kami kunci, kata Allah, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Maka manusia semua besok di hari kiamat tidak ada yang bicara. Saat dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang bicara, mulutnya ditutup. Lalu siapa yang akan berkata-kata? Siapa yang bicara? Wa tukallimuna aydihim, kedua tangan mereka akan ditanya Allah dan menjawab pertanyaan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kedua kaki mereka menjadi saksi. Besok tu Bapak Ibu, mulut ditutup, tangan yang mengecek, kaki jadi saksi. Tak bisa ke mana-mana. Tak ada saksi yang lain kecuali langsung kaki kita, anggota tubuh kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka usahakan, kerjakan selama hidup di dunia. Dari ayat ini, judul kajian kita adalah 4 pertanyaan Allah di hari kiamat. Jadi kita masih hidup, persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Allah ini, tariqan ilal jannah, melengganglah dia dengan santai sampai ke surga. Tapi kalau tak mampu menjawab, disediakan neraka yang apinya menyala-nyala. Maka Nabi bocorkan soal pertanyaan Allah. Jadi ulun ditanya di Allah leh, dibocorkan di Nabi. Ndak jo dapat menjawab, itu terbedo. Ndak. Soal bocor. Sama jo nak sekolah, besok ujian, kini dia lagi soal. Biasanya gampang jawab. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, yang akan menjawab itu adalah tangan kita. Kenapa bukan mulut Ustaz? Mulut masa menjawabnya sudah selesai. Di dunia bicaralah pakai mulut, jawablah pakai mulut selama di dunia. I'malu ma syi'tum, sebebas-bebasnya. Makanya Allah tak tanya mulut. Yang kedua, mulut kalau ditanya banyak cerita. Kalau mulut ditanya banyak cerita, belok-belok. Tengok orang di sidang. Orang kalau di sidang Bapak Ibu, enggak selesai dah. Sampai kini. Padahal cerita cieknya membunuh. Kan gitu. Enggak selesai. Dia apa? Mulut yang ditanya. Enggak cukup cik mulut, minta bantu ke mulut yang lain. Jika perlu cari mulut-mulut yang paling pandai bicara, yang lihai bicara, dibayar berapapun harganya, yang pandai bersilat lidah. Betul tak? Siapa tu? Tak sambo je tu. Segala bentuk itu, lejo do piti, dibayar orang. Betul? Siapapun yang kaya kalau bermasalah banyak duit, minta bantu ke mulut-mulut lain. Jika perlu, ujung-ujungnya bebas dari hukuman. Itu di dunia. Di dunia bentuk itu. Kini ke besok di akhirat, Allah tak tanya mulut. Mulut dikunci. Nakhtimu, tutup. Apa pertanyaan Allah? Saat di padang mahsyar, semua kita dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat.
Umat yang pertama nanti yang akan diperiksa adalah umat Nabi Muhammad. Yang pertama sekali ditanya umat Nabi Muhammad, baru umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya. Itu pula keunggulan keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sampai pernah Nabi Adam alaihissalam ketika membaca syahadat. Syahadat ni Bapak Ibu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah ada sebelum Adam ada. Makanya semua nabi bersyahadat. Karena itu nabi-nabi membawa agama satu. Satu agama. Enggak ada agama macam-macam. Hanya satu agama yang dibawa oleh nabi, yaitu agama Islam. Tidak ada agama lain. Terus Nasrani itu Pak Ustaz, Yahudi itu nama daerah. Nabi Musa membawa kitab Taurat di sebuah negeri namanya Yahuda. Penduduknya disebut Yahudi, orangnya Israel, lebih dikenal dengan beragama Yahudi. Tapi sebenarnya agama Islam, karena Nabi Musa bersyahadat. Nabi Isa kenapa disebut Nasrani? Agama Nasrani istilah Eropa Kristen. Agama yang dibawa Isa itu agama Islam. Injil kitabnya di sebuah negeri namanya Nasara, penduduknya Nasrani. Maka lebih dikenal dengan agama orang-orang Nasrani. Lalu disingkat agama Nasrani, tapi hakikatnya agama Islam. Nabi Adam ketika membaca syahadat bertanya kepada Allah, siapa Muhammad tu ya Allah? Muhammad itu nabiku, hambaku di akhir zaman. Kata Nabi Adam, kalau boleh aku memilih, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Karena ada keutamaan umat Nabi Muhammad. Salah satunya umat Nabi Muhammad yang pertama akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat. Itu keutamaan. Tak lama-lama dah. Paling dahulu. Padahal umat terakhir, tapi diperiksa paling dahulu. Ketika di padang mahsyar ditanya umat Nabi Muhammad, dan tidak ada satupun manusia yang berpakaian. Besok awak Bapak Ibu tak ada berpakaian. Seholai bonang pun tak ada. Tapi mulut tak bisa bicara. Di depan kita tak pakai busana, di samping kanan kiri tak pakai busana, di belakang tak pakai busana, kita pun tak memakai apa-apa. Semua sibuk menunggu panggilan untuk disidang oleh Allah, dan tidak akan bergerak satu langkah kecuali akan ditanya oleh Allah. Pertama, an umurihi fima afnah. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih masyhur. Yang pertama kan ditanya umur. Kenapa umur? Yang pertama ditanya nikmat Allah, lengket pertama itu di umur. Maka ketika kita lahir punya umur, ada nikmat. Kalau nikmat sudah habis, berarti umur selesai. Kenapa ada yang meninggal di usia ini? Nikmat sudah selesai. Kalau nikmat kita sudah selesai, maka dicabutlah nyawa kita. Selama nikmat kita masih ada di dunia, malaikat Israel takkan mencabut nyawa kita. Contoh, ini contoh Bapak Ibu. Ada orang satu mobil, isinya 5 orang. Dalam perjalanan ada kejadian naas, na'udzubillah. Ini contoh saja. Tabrakan atau masuk jurang.
4 orang meninggal di tempat, 1 orang kritis, dibawa ke rumah sakit, masuk ruang ICU. Yang 4 orang ini sudah siap-siap dikuburkan, 1 orang ini masuk rumah sakit, diimpus, ditangani dengan baik, ternyata sadar. Sudah sadar, dikasih makan, sudah nginap 2 hari 3 hari, kasih makan. Setelah makan beberapa piring, akhirnya meninggal juga. Ternyata ada nikmat yang belum dihabiskan, yaitu makanan yang belum dihabiskannya, maka belum dicabut nyawanya. Jadi kalau sudah dicabut nyawanya, berarti nikmat Allah sudah selesai. Karena itu ketika ada umur, ada nikmat. Umur, berapa jangka waktu umur kita diberikan oleh Allah? Diberikan sinyal oleh Nabi, 0, 10, 20, 30, 40, sampai 40 puncak. Turun lagi kalau masih hidup 50, 60, 70, turun sampai 80. Kalau sakit, rusak pikiran, pikun, dia kembali ke anak-anak umur 0. Tengok orang pikun seperti anak-anak. Betul tak Pak Ibu? Mudah-mudahan kita tidak ada yang pikun. Walaupun sakit umpamanya di hari tua, jangan sampai pikun. Sebab pikun itu akan hilang. Badan mungkin sehat, tapi akan hilang. Agama pun hilang. Maka orang pikun tak wajib solat, orang pikun tak wajib puasa, karena dia kembali seperti anak-anak. Dia ada yang bertanya sama saya, Pak Ustadz, orang tua saya sudah pikun, dia tak puasa Ramadan, apa perlu bayar fidyah? Apa perlu bayar fidyah? Kami anak-anaknya wajib tak bayarkan fidyah? Tidak, karena dia tak wajib. Kecuali dia sakit, akal masih sehat, tak mampu puasa, dibayar fidyah, karena akalnya masih sehat. Tapi kalau akalnya rusak, maka tidak ada ibadah bagi dia, kewajiban. Ketika umur 40, puncak kematangan manusia, ndak juga bertobat, ndak juga insaf, ndak juga kembali pada Allah, ndak juga ke masjid, ndak boleh. Ndak kan niyo je leh. Dah habis. Kalaupun dia ke masjid, payah, susah, terpaksa-paksa. Wa iza qamu ila sholat qamu kusala. Jika datang perintah solat, dia berat sekali. Umur sudah lewat. Hati-hati umur lewat 40, turun, artinya nikmat dikurangi. Berkurang nikmat. Kalau sudah umur 50 Pak, lah banyak penyakit. Enggak? Umur 60 lah banyak penyakit. Nikmat yang kurang, penyakit banyak. Yang naik itu apa? Tensi naik, gula naik, apa boleh? Asam urat naik, asam lambung, asam podeh, segala asam naik. Makanya orang sudah berumur 60 tu kayunya tak perlu makan gula leh. Gula lah banyak. Tak perlu minum gula, nyolah banyak gula. Ketika Allah kurangi nikmat itu, sinyal dari Allah agar kita kembali pada Allah. Itu sudah tanda-tanda bahwa kita harus banyak mengingat akhirat. Jangan sibuk dunia je leh. Umur 70 dan dipikir mempelok rumah, membeli oto rancak. Ya Allah, banyak kamu soji, banyak ibadah, ndak boleh. Tulah rawan. Ya tak apa? Umur umat Nabi Muhammad tu 60-70. Tulah rawan tu. Pantang tersinggung tumbang tu. Dapat kabar, innalillah, siapa yang meninggal? Bapak Ziano. Potang baru suruh ngopi-ngopi. Tadi pagi tersenggol pintu toilet, tumbang.
out. Kan banyak tu. Tu jangan banyak-banyak dunia oleh, sibukkan ke akhirat. Maka ketika umur 40 tu sudah terakhir tu. Kalau tak juga ke masjid umur 40 lewat, tak juga bertobat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Khatam tadi apa artinya? Khatamallah. Khatam itu artinya apa artinya? Dikunci, ditutup oleh Allah ala qulubihim, hati mereka. Kalau sudah dikunci oleh Allah hati mereka, tak bisa manusia buka. Ada ibu-ibu bertanya sama saya, Pak Ustaz, suami saya tak solat Pak Ustaz, tak mau ke masjid. Berapa umurnya bu? 50 lebih Pak Ustaz. Tak bisa, tak boleh, lah khatam, tak bisa. Jadi jangan heran Pak, ada umur 60, 50 tak pernah ke masjid, tak bisa, dipaksa pun tak bisa. Ibu cerewet, ujung-ujung cokak, tak usah, tak bisa lagi tu. Jadi kau bertanya beko ya Pak pengurus, Pak Haji, mana bapak bu? Dah khatam, lah khatam, tak mau lagi. Sebesar apapun suara speaker, sebesar apapun pengumuman, pocara sosoji go suruh azan, tidak akan tiba ke soji itu. Kenapa? Umur lewat. Tapi kalau ada umur 50 taubat, itu orang pilihan tu. Itu orang pilihan. Itu orang khusus yang dipilih oleh Allah. Tapi kebanyakan kalau sudah umur 40 lewat, tak juga ada niat untuk kembali pada Allah, tak boleh, tak bisa lagi, ya kan? Itu hati-hati dengan umur. Diletakkan oleh Nabi umur itu, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia panjang umurnya, baik amalnya. Semakin tua semakin rajin ibadah, semakin tua semakin tawadu, semakin tua semakin elok kelakuan, semakin elok ibadah, semakin elok jurang. Ini manusia terbaik. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tola umruhu wa sa'a amalu. Semakin panjang umur, semakin buruk amal. Semakin tua semakin menjadi tua-tua ladi. Mendomino pakai songkok aji, semboyang indak. Umur lah tua, tak boleh. Ada sampai jam subuh. Saya solat subuh pak ke masjid, pakai kendaraan sampai masih ada mendomino, pakai songkok puluh tu. Astagfirullah, tak loloknya dah. Tak boleh. Ya, hati-hati. Jadi siapa yang umur 30, 35, 39, hati-hati. Copek kembali pada Allah. Kalau tak beko, dikunci hati, tak boleh. Ada pula perempuan, suami bertanya, Ustaz, istri saya tak susah dididik, diajar, tak mau beribadah. Berapa umurnya Pak? 45. Tak payah, tak boleh. Sabar je lah. Ibu-ibu kau dapat laki nak semboyang, sabar je lah. Mau diapakan? Ya kan? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Capek Nabi mengajar, membimbing Abu Talib supaya masuk Islam, tak mau, tak bisa. Hati-hati dengan umur. Maka perbanyak hisap diri dengan umur. Kedua, apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? An jasadihi fima ablah. Badanmu, jasadmu, tubuhmu capek karena apa?
lotio dan lotia, ponek, bagus. Tapi karena apa? Apakah capek karena beribadah? Capek mensyiarkan Islam? Capek mengurus masjid? Capek bersedekah? Capek mengajak orang kepada kebaikan? Capek mencari nafkah yang halal? Capek-capek itu, letih-letih, lelah itu akan menyampaikan kita ke surga. Dengan syarat jangan mengeluh. Ada kawan ambo bapak ibu kojo di siak. Suara malam dipokan cerita. Ustaz, hari ini saya dan beberapa hari capek, letih, lelah, banyak tugas inilah tugas itulah. Lama dia mengeluh. Saya siram dia. Tapi bukan dengan air. Karena beliau jauh di bawah saya, sudah dianggap pakai adik lah. 5 tahun 6 tahun di bawah saya. Saya bilang sama dia, kau bekerja, punya pekerjaan, digaji, hasil kerja kamu bisa buat rumah, bisa punya mobil, lalu kau mengeluh, sungguh kau tak bersyukur. Kalau ada suami ibu pulang kerja ditanya capek kah? Jawabannya, alhamdulillah saya capek demi kalian. Hati ini bahagia. Saya sanggup seletih apapun tak tidur demi kalian. Asal jangan ganggu pikiran dan hati saya. Saya bilang begitu sama keluarga saya. Saya capek tenaga tak tidur. 2 hari pun tak tidur tak apa-apa. Paling-paling demam. Tapi hati tenang, pikiran tenang. Kenapa? Capek mencari nafkah. Senang melihat istri makan, punya pakaian dan sebagainya. Letih, alhamdulillah. Jangan mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Jangan berkeluh kesah, nanti Allah marah. Tengok tuh. Itu di Pekanbaru Bapak Ibu. Gedung gelanggang remaja depan MTQ itu sering dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan massa yang berpakaian hitam putih, pakai catatan, bawa catatan. Itu ribuan orang loh Bapak Ibu. Sampai macet Jalan Sudirman tuh. Siapa mereka? Ada yang tahu enggak? Siapa mereka itu Bapak Ibu? Bajunya putih, celana hitam, seragam. Rata-rata mereka sarjana semua. Siapakah mereka yang dikumpulkan di satu tempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal yang diberikan kepada mereka? Mereka itu adalah pencari pekerjaan, mencari kerja. Ribuan sarjana di Pekanbaru menganggur. Maka ketika ada kita pekerjaan, apapun pekerjaannya, bisa makan kita, alhamdulillah. Jangan mengeluh. Nanti pertanyaan itu kan ditanya oleh Allah. Kau capek karena apa? Memberi nafkah istri dan anak-anak yang halal dan thayyibah, memperjuangkan Islam, itu surga untukmu. Maka setiap hari Bapak Ibu, suami pekerja, berangkat ke kantor, ke pasar, ke kebun, cari nafkah, mencari nafkah. Oh, habis baterai. Suami pergi cari nafkah ke kebun, ke pasar, ke kantor. Pulang dari kerja, baik mendapatkan hasil uang atau tidak, tapi pulang dia dari bekerja, letih, lelah dia, sampai di depan pintu rumah, gugurlah dosa-dosanya lewat jari-jarinya. Maka laki-laki itu pejuang, jihadnya itu, berjuangnya cari nafkah yang halal. Makanya perempuan disunahkan mencium tangan suami, diresapi tangan suami itu. Bu, di tangan Nikolah kami bisa makan, tangan Nikolah kami bisa beli baju, bisa berlindung di rumah kami dan elok. Syukuri, cium tangan suami, diresapi. Bu, bu, oh bu, lagi pernah cium tangan laki? Hah?
Ini yang ditanya ibu-ibu, yang jawab bapak-bapak. Oh, curhat. Lai pernah cium tangan laki-laki, Bu? Bila? Kayak ayunya. Tiap hari. Jadi mencium tangan tu ada makna. Bukan cium-cium tangan, you know? Busuk tangan abang, bang. Bukan itu. Busuk kalau mencari duit, Bogota, Boko sawit. Alhamdulillah. Banyak tangan orang awun. Tangan bawa parfum, kojo indah. Nabi mencium tangan seorang pemuda. Nabi, bukan orang biasa, orang termulia di dunia, mencium tangan pemuda yang pembelah kayu sampai bengkak tangannya untuk menghidupi keluarganya. Dicium tangannya oleh Nabi. Orang lain tu ikut laki seorang, tak mencium dah. Ayo nak pandai bersyukur. Mulai ikut besok-besok, Bu ya, asal pulang laki kojo cium tangan. Ya Bu ya. Lenyo surga nak? Halo. Itu kalau punya laki. Kalau tak punya laki, cari laki baru. Jangan cium tangan laki orang loh. Bongi lo bini orang mereka. Capekmu, lelahmu, letihmu akan ditanya oleh Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang letih lelah, alhamdulillah, bersyukurlah. Kami pedusi-pedusi ke Pak Ustaz, letih, capek pasti di rumah. Bu, capek tak di rumah, Bu? Halo. Di rumah ponek tak? Ponek, alhamdulillah. Jangan mengeluh. Capek Pak Ustaz masak, alhamdulillah. Ada yang dimasak. Ribuan orang di luar tidak ada yang mau dimasak. Jangan mengeluh ketika masak. Capek menyapu, mengepel, sakit pinggang Pak Ustaz, ponek. Alhamdulillah bisa menyapu halaman rumah, punya rumah. Orang tak punya rumah tu. Capek menggosok baju, menyetrika, menyuci. Alhamdulillah, bertumpuk pakaian nak digosok. Alhamdulillah, orang satu helai bajunya di baju kering basah di situ. Lalu kenapa mengeluh? Karena tak bersyukur. Nanti datang wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azab Allah nanti datang. Jangan mengeluh. Letihmu jangan pernah mengeluh. Syukuri. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ketika capek di rumah jangan ngamuk-ngamuk sama isteri. Tanya dek bini, ponek bang? Yo, ponek. Atau ponek tak? Ningwak kau tahu ponek dan hilang pahalanya. Jangan malu. Jadi kalau isteri bertanya, ponek bang? Alhamdulillah, ponek. Siapa pun nak ponek kojo, tapi bersyukur pada Allah. Lagi berkojo laki kau. Banyak sarjana yang di PHK tak kojo. Enggak? Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Waktu masih ada 15 menit lagi. Lama lagi. Lebih 15 menit. Menjelang waktu suruh. Ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Suruh jam berapa? 6.2? 6.15? Hah? 6.20. 6.05 itu baru masuk menjelang suruhnya. Ya. Tak boleh solat waktu itu. Ada pertanyaan? Ada? Jangan malu loh. Baik, kita sambung. Tinggal 2 lagi. Yang ketiga, Allah akan bertanya kepada kita an ilmihi fima fa'ala fi. Ilmu yang kau cari, kau pelajari, ilmu apa dan adakah kau amalkan? Kok ilmu rupakan ditanya je tu. Ingat, ilmu akan ditanya. Ilmu apa Pak Ustaz? Ilmu agama.
Sejak kita kecil sampai sekarang, kita paham ilmu agama atau ilmu dunia? Kan ditanya besok. Mana paham kita? Ilmu dunia atau ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama kita? Timbang. Sebelum ditanya oleh Allah, hasibu qabla anfusakum qabla an tuhasabu. Timbang-timbang diri kita. Mana paham awak ilmu agama atau ilmu ndak agama? Itu bisa kan tanya oleh Allah. Karena wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu. Tak ada ibadah, belum diajarkan solat, belum diajarkan Allah puasa, belum diajarkan Allah cara berzakat, cara ibadah haji umrah. Pertama turun kepada Muhammad ilmu. Iqra, baca. Nama Tuhanmu yang menciptakan, berarti ilmu yang berkenaan tentang Allah, namanya ilmu agama. Sampai umur sekarang ni Bapak Ibu, sudah paham apa kita tentang ilmu? Tanya ke dia wak. Tapi zaman kini Bapak Ibu, alhamdulillah, terutama di Kampar, Pekanbaru, perkembangan ilmu agama luar biasa. Dahsyat kemajuan syiar Islam tentang ilmu jauh meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dulu awak tengok masjid zuhur, asar, subuh deh, boleh detong paling banyak ompek 5 orang. Ompek apa-apa 5 ibu-ibu, itu pun yang diintai-intai malaikat. Enggak, atas senggol seketik tumbang. Itu dulu ramai kain. Sekarang yang muda-muda, yang tua-tua, anak-anak ke masjid. Kenapa? Sudah berilmu. Betapa tinggi pahala, keutamaan, fadilah datang ke masjid. Di mana? Taunya wirid sudah mulai hidup. Betul tak? Dulu susah. Sekarang Bapak Ibu di Pekanbaru saja itu ada masjid tiap hari ceramah, tiap hari, tiap subuh, tiap maghrib, tiap hari, tak peduli hari apa, terus. Dan masjid-masjid seperti itu ternyata semakin ramai jemaah. Saya bertemu Bapak Ibu jemaah saya ceramah di Gobang, saya ceramah di Sail, ceramah di Tenan Raya. Sering jumpa itu orangnya, bapak itu sering nampak. Saya waktu makan subuh, waktu makan sarapan, saya tanya, Pak Haji jauh tinggal Pak Haji sholat di sini? Iya Pak Ustaz. Saya itu kan udah pensiun Pak Ustaz. Udah ya lapanglah waktu. Sama istri kami punya schedule. Masjid ini, ceramah ini. Itu saya catat. Saya ingat besok subuh di masjid mana sholat, besok maghrib di masjid mana sholat, keliling. Kenapa gitu Pak Haji? Terasa kini Pak Ustaz, lah tua-tua go kurang agama, banyak tak tahu Pak Ustaz. Terasa diri go rugi hidup, sio-sio selama go. Banyak rupa yang tak mau tahu. Jadi kini go lah ambo belajar agama Pak Ustaz. Masya Allah. Jadi dia cari masjid-masjid keliling, nggak ada, kemauan dia saja. Pakai mobil sendiri, ibadah sendiri, pakai modal sendiri, dia pergi ke masjid-masjid, mendengarkan ceramah agar punya ilmu. Karena ilmu nanti akan ditanya oleh Allah. Maaf bicara Bapak Ibu ya, tidak maksud menyinggung.
Tapi kuado yang betul ikut pak. Umur lah 60 sujud sahwi nak tontul pak. Cubalah. Umur lah 60 50 lewat membaca Quran tak je pandai. Ya Allah. Gimana nanti kalau datang kematian? Datang kematian. Tak ada buka lawak. Ilmu tak ada. Ngaji tak pandai. Baca Quran belepotan. Tiba-tiba mati. Ditanya besok dia Allah tu. Kira-kira lagi bisa jawab tak? Wah, tu makanya sekarang ghirah orang semangat ikut majlis taklim. Belajar agama. Ibu-ibu punya komunitas. Saya banyak ibu-ibu, jamaah ibu-ibu saya bimbing komunitas-komunitas hamba Allah, komunitas ini, komunitas itu, macam-macam. Ada ibu-ibu IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, buat pula pengajian. Tapi memang kelasnya beda. Tapi ada kajian di hotel-hotel ceramah, di restoran, di kafe, enggak apa-apa. Silakan. Yang penting ada kajian. Ada kajian ilmu. Di situ mereka baru sadar. Di situ mereka baru tahu ternyata yang kita lakukan selama ini banyak salahnya, banyak lemahnya. Jangan sampai penyesalan timbul ketika datang sakratul maut. Inilah yang pernah diceritakan oleh seorang mantan presiden Indonesia. Presiden yang ketiga. Siapa Bapak Ibu? Profesor Dr. B.J. Habibie. Ketika beliau diminta pidato di Kairo, Mesir. Apa isi pidatonya panjang lebar, saya ambil yang penting saja. Beliau mengatakan, saya di umur 80 tahun ini baru saya sadar saya tidak punya apa-apa. Saya diberikan nikmat oleh Allah otak yang cerdas, jenius. Dengan nikmat itu saya bisa buat pesawat. Sampai umur sekarang saya tak punya apa-apa. Maksud tak punya apa-apa itu apa? Ilmu tak punya tentang agama. Andaikan umur ini, kata Habibie, bisa dikembalikan kepada anak-anak lagi, bisa diputar umur ini menjadi anak-anak, saya pasti masuk pesantren. Saya pasti belajar madrasah. Dengan jenius ini, kalau saya dari dulu belajar agama Islam, mungkin sekarang saya sudah mengerti semua Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu penyesalan terbesar saya sampai sekarang. Padahal B.J. Habibie itu Pak, Bu, orang soleh, masih menyesal. Bapak Habibie itu orang soleh loh Bapak Ibu, orang taat ibadah. Saya baca sejarah beliau, profilnya, ada satu amal yang beliau istiqomah sejak SMP di Parepare, Sulawesi. SMP, tamat SD, sampai beliau jadi presiden, sampai beliau di hari tua, amalan yang tak pernah beliau tinggalkan, puasa Senin Kamis. Itu Bapak Habibie. Awak ada benda itu? Ha? Lain tak ya? Ini lain pindah? Enggak? Lain tak? Orang yang sesoleh itu, orang yang setaat itu masih menyesal. Bapak lo kena awak. Makanya Bapak Ibu, saya melihat ungkapan Bapak Habibie itu sebenarnya adalah ketawaduan, kerendahan hati beliau. Padahal beliau orang soleh, itu pun masih menyesal. Bagaimana kalau amal kita sedikit, ilmu kita sedikit, mungkin penyesalan kita amat baik. Sebab itu Bapak Ibu, kalau mau ya, jadikan Masjid Raya Kubang ni pesantrennya orang-orang tua. Kok dulu awak nak masuk sekolah agama, kok dulu awak nak masuk pesantren, banyak kurang ilmu awak, kok masojik rancak awak.
Jadiin pesantren. Apa maksudnya Pak Ustaz? Banyakan kajian Islam. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Bentuk sekolah awak. Saya di Pekanbaru saya sampaikan masjid-masjid. Sampai depan Bapak Wakil Gubernur, itu beliau termasuk jemaah yang rajin solat. Kajian Islam itu rajin beliau. Saya sering jumpa beliau. Saya sampaikan, Pak Wagub, minta kepada umat Islam di Provinsi Riau ini, jadikan masjid ini pesantren-pesantrennya orang tua. Pesantren anak-anak tua ada banyak tua, terserak-serak. Masuklah. Ko orang tua-tua dongau pengajian. Ada ceramah dengarkan, tak tahu bertanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau awak sedang belajar meninggal syahid, tak apa-apa tak tahu, beko bertanya Allah, adakah kau tahu tentang ilmu agama? Tahu ya Allah, aku sedang belajar. Aku sedang belajar agama Islam. Tiba-tiba datang kematian. Dimaafkan Allah. Ikolah tua nak juga belajar. Tiba-tiba tak punya agama, datang kematian. Apa jawaban kita? Jadikan ni masjid ni Pak, potensi besar. Masalah rezeki Pak, uang Allah akan beri, jangan khawatir. Salah satu masjid di Pekanbaru saya tanya Pak ya, masjid di Pekanbaru tu banyak, tapi satu saya tanya, berapa biaya ceramah agama 1 bulan untuk pengajian ni Pak Ketua Masjid? 50 juta sebulan. Dari mana datang duitnya? Ada je Pak Ustaz orang sedekah, ada je Pak Ustaz. Kamu tak pernah khawatir Pak Ustaz. Pasti ada orang sedekah. Banyak orang kaya terdoga hati, tergorak hati untuk menyumbang. Jangan khawatir. Masya Allah. 50 juta Pak. Untuk ceramah subuh, ceramah maghrib, dan ceramah zuhur. Masya Allah. Ini kesempatan sebelum ditanya oleh Allah. Yang terakhir, pertanyaan Allah kepada kita, amali aina tasabahu wa anfaqahu. Pertanyaan ini amat sangat berat. 2 in 1. Yang ditanya 2 dalam cie. Apa itu? Amali, mal, hartamu. Aina tasabahu, dari mana? Piti awak dari mana? Apa kau jual awak? Beli rumah dari mana? Beli oto dari mana? Makan pakai nak dari mana? Lai halal tak? Kan ditanya besok. Lai halal tak yang awak cari selama kau? Jujur tak? Lurus tak? Kalau tidak, ya payah. Halal Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ditanya balik, wa anfaqahu, ada kau nafkahkan? Ada kau sedekahkan? Ada kau wakafkan? Ada kau berikan ke jalan Allah? Ada kau bantu fakir miskin, anak yatim, masjid, syiar Islam? Kan ditanya besok oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas segala apresiasi dan atensinya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.